Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak makhluk hidup yang merupakan materi kelas 5. Perhatikan baik-baik. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Cara bergerak setiap makhluk hidup berbeda-beda. Kita lebih mudah mengamati gerakan pada manusia dan hewan karena umumnya gerakannya dapat berpindah tempat sehingga disebut gerak aktif. Dalam melakukan gerak, hewan dan manusia dilengkapi dengan alat bantu gerak. Misalnya, manusia mempunyai kaki untuk berlari dan berjalan. Berbagai jenis hewan seperti anjing, kuda, kucing, dan sapi juga mempunyai kaki untuk berlari dan berjalan. Burung mempunyai sayap untuk terbang. Ikan berenang menggunakan siripnya, dan lain-lain. Dengan kata lain, gerak merupakan suatu tanggapan terhadap rangsangan dari lingkungan. Peta konsep. Alat gerak hewan dan manusia. Pada manusia, alat gerak dibedakan menjadi dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Yang merupakan alat gerak pasif adalah rangka atau tulang, di mana rangka atau tulang itu dibedakan menjadi tiga, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Yang merupakan alat gerak aktif adalah otot, di mana otot ini juga dibedakan menjadi tiga, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Pada hewan, alat gerak dibedakan berdasarkan aktivitas dan tempat hidupnya. Juga berdasarkan jenisnya seperti hewan vertebrata dan invertebrata. Mari kita bahas satu persatu. Sistem gerak pada manusia. Yang pertama, tulang atau rangka. Tulang atau rangka merupakan alat gerak pasif. Disebut demikian karena tulang tidak dapat melakukan gerakan apapun tanpa adanya gerakan dari otot, sehingga gerakan tulang hanyalah mengikuti gerakan dari otot dan sebagai tempat melekatnya otot. Tulang memiliki fungsi utama sebagai alat gerak pasif, artinya tulang hanya bisa bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Kerangka pada manusia dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu rangka tengkorak, rangka badan, serta rangka anggota gerak. Rangka kepala atau tengkorak. Berdasarkan pembagiannya, rangka kepala dibagi menjadi dua, yaitu tengkorak muka dan tengkorak otak. Fungsi tengkorak otak adalah melindungi otak kita dari gangguan luar. Otak sifatnya sangat lunak, sedangkan fungsi otak itu sendiri adalah sebagai pusat aktivitas tubuh. Tulang tengkorak atau kepala manusia terdiri atas tulang rahang bawah, tulang rahang atas, tulang hidung, tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, dan tulang. Berikutnya adalah rangka badan. Tulang rangka badan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang panggul, rangka dada, dan ruas tulang belakang. Tulang rangka dada terdiri atas 3 pasang rusuk palsu, 7 pasang rusuk tulang asli, dan 2 pasang rusuk melayang. Mengapa disebut sebagai tulang melayang? Karena tidak hubung dengan tulang dada. Jika rusuk ini terkena benda keras, maka rasanya akan sangat sakit. Berikutnya adalah rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu tulang kaki dan tulang tangan. Bagian dari tulang kaki ada tulang pangkal paha,
tulang paha, tulang tempurung, tulang kering, tulang betis, tulang telapak kaki, tulang pergelangan kaki, dan tulang ruas jari-jari kaki. Pada tulang tangan terdiri dari tulang pangkal lengan, tulang lengan, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang ruas jari-jari tangan. Tulang tangan ini fungsinya banyak sekali. Misalnya, kita mengambil sesuatu pasti menggunakan tangan. Fungsi lain seperti membawa barang, berjabat tangan, melindungi diri saat akan terjatuh, dan lain-lain. Kita mudah berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kaki kita. Menendang bola juga menggunakan kaki. Fungsi rangka pada manusia. Kerangka pada tubuh manusia memiliki beberapa fungsi utama, yaitu penegak tubuh, pembentuk tubuh, tempat melekatnya otot, tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah, alat gerak pasif. Sistem gerak pada manusia yang berikutnya adalah otot. Otot merupakan jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang fungsinya adalah sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar bisa bergerak. Tanpa adanya otot, tubuh manusia tidak akan bisa bergerak karena ototlah yang bisa membuat tulang bergerak. Jenis-jenis otot. Otot merupakan bagian yang dibangun dari jaringan otot sendiri. Otot sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Pembagian tersebut didasarkan pada cara kerja dan struktur daripada otot-otot tersebut. Yang pertama, otot lurik. Ciri-cirinya, warnanya ada yang gelap dan terang, saling menempel dan berdekatan menyerupai corak kain lurik. Sel otot lurik memiliki bentuk silinder, disebut juga otot rangka, berinti sel banyak, bekerja atas perintah otak, sinyal motorik, atau secara sadar difungsikan oleh manusia dan hewan. Bisa dilatih dan lelah jika digunakan terus-menerus. Mayoritas bagian tubuh dipenuhi oleh jaringan otot lurik, melekat pada rangka, dan adanya gerak antagonis dan sinergis. Otot polos. Otot polos memiliki kinerja di luar kesadaran kita, alias bekerja otomatis di bawah kendali sistem saraf otonom. Karena kita tidak bisa mengendalikannya, otot polos bekerja sesuai sistem, teratur, terus-menerus, konstan, dan berkecepatan kerja yang cukup lambat. Sayangnya, otot ini tidak terlalu bisa dilatih, namun sulit juga untuk merasa lelah. Jaringan otot polos tersebar di dinding organ vital dan internal manusia serta hewan. Contohnya, seperti lambung, pembuluh darah, kandung kemih, organ rahim, usus, paru-paru, dan lain-lain. Ciri-ciri otot polos, tidak berlurik atau tidak bergaris melintang, sel berbentuk gelendong atau seperti gulungan benang dengan ujung-ujungnya yang meruncing, berinti sel tunggal atau berjumlah satu dengan warna polos, bekerja dan dikendalikan oleh sistem saraf otonom atau sistem saraf tidak sadar, sangat sulit dilatih dan tidak mudah lelah, bekerja terus-menerus dengan tempo kerja yang lambat tapi teratur, melekat pada organ internal seperti saluran pencernaan, alat pernafasan, peredaran darah, dan sebagainya. Berikutnya, otot jantung. Otot jantung juga merupakan otot lurik, hanya saja tidak bisa dikendalikan oleh kesadaran. Karena tidak sadar, otot jantung dapat berkontraksi dan bekerja terus-menerus tanpa mengenal lelah. Hanya saja,
Cepat atau lambatnya ia berdetak yang bisa berubah. Ciri-ciri otot jantung. Dinamakan otot jantung karena secara khusus terletak dan bekerja di jantung. Tampilannya mirip otot lurik, hanya saja bercabang, tidak henti kerja atau lelah, serta tidak dikendalikan secara sukarela. Berinti banyak yang terletak di pusat serabut-serabut, tidak bisa dilatih, persediaan oksigen mempengaruhi kinerja otot, kecepatan kerjanya bisa berubah-ubah tergantung kondisi tubuh. Berikutnya adalah alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Perhatikan tabel hewan beserta alat geraknya berikut. Nomor 1. Hewan ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor. Fungsinya adalah untuk berenang. Nomor 2. Hewan amfibi. Alat geraknya kaki. Fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. Nomor 3. Hewan reptilia. Alat geraknya kaki pada buaya, otot perut pada ular, dan kaki dayung pada penyu. Fungsinya untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Nomor 4. Burung. Alat gerak sayap pada burung kakak tua, kaki pada burung unta. Fungsinya untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Nomor 5. Hewan mamalia. Alat geraknya kaki seperti pada kerbau, sapi, dan kuda, sirip seperti pada paus dan lumba-lumba. Fungsinya adalah untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Selanjutnya, alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya, hewan dibedakan menjadi yang pertama, hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Seperti kelinci. Organ geraknya adalah kaki. Fungsinya untuk meloncat. Kaki belakang kelinci digunakan sebagai tumpuan untuk meloncat. Berikutnya adalah ular. Organ geraknya adalah otot perut. Fungsinya untuk bergerak. Lalu ada ikan. Organ geraknya adalah sirip dan ekor. Fungsinya untuk bergerak. Ekor untuk mendorong tubuh ikan ke depan dan sirip untuk mengatur gerakan ke atas dan ke bawah. Berikutnya adalah burung. Burung, organ geraknya kaki, sayap, dan ekor. Fungsinya kaki untuk bertengger, sayap untuk terbang, dan ekor untuk mengatur ketika akan menukik dan berbelok. Lalu katak. Katak, organ geraknya adalah kaki. Fungsinya, kaki belakang katak yang lebih panjang digunakan untuk meloncat. Kaki katak yang berselaput berfungsi untuk membantu ketika berenang di dalam air. Lalu ada burung unta. Organ geraknya adalah kaki dan sayap. Fungsinya untuk bergerak dan berlari. Kaki burung unta digunakan untuk berlari dan berjalan, sedangkan sayap pada burung unta tidak digunakan untuk terbang, tetapi untuk menjaga keseimbangan pada saat berlari. Yang kedua adalah hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang, seperti siput. Organ geraknya adalah kaki perut, fungsinya untuk bergerak. Lalu ada kepiting. Organ geraknya adalah kaki, fungsinya untuk bergerak. Kaki pada kepiting digunakan untuk berjalan di atas pasir, dan capit pada kepiting juga berfungsi untuk memegang makanan. Lalu ada ubur-ubur.
Ubur-ubur organ geraknya adalah tubuhnya. Fungsinya untuk bergerak. Untuk bergerak maju, ubur-ubur menghisap air ke dalam tubuh kemudian menyemprotkan keluar ke belakang menciptakan propulsi jet. Rumbai-rumbai pada tubuh ubur-ubur dapat membuat rasa gatal pada tubuh saat tersentuh. Demikian adalah penjelasan tentang organ gerak pada manusia dan hewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.